Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada peserta MPLS SMK Yasmu Manyar-Gresik tahun pelajaran 2020-2021. Di sini akan kami sampaikan materi mengenai pedoman praktek kerja lapangan SMK Yasmu Manyar-Gresik tahun 2020. Next. Secara rasional, pembelajaran di SMK terdiri atas dua macam bentuk. Yang pertama, pembelajaran berbasis aktivitas yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik sesuai tuntutan keterampilan di abad 21 ini, yang kreatif, berpikir kritis, penyelesaian masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Selain itu, terdapat pula proses pembelajaran di dunia kerja yang disebut dengan praktek kerja lapangan. Untuk penerapan, pemantapan, dan peningkatan kompetensi, pelaksanaan PKL melibatkan praktisi ahli yang berpengalaman di bidangnya melalui pembimbingan praktik. Dari dua model pembelajaran tersebut diharapkan tercipta profil lulusan SMK yang satu, beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. Dua, memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan. Tiga, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. 4. Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya, baik untuk bekerja pada pihak lain ataupun berwirausaha. Yang kelima, berkontribusi dalam pembangunan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global pada saat ini. Itulah pedoman PKL secara rasional. Berikutnya, dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya. Di sini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri. Dasar hukum yang kelima yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang biasa disebut dengan KKNI. Dasar hukum yang keenam yaitu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Berikutnya nomor 7 adalah dasar hukum yang diambil dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M tanda hubung IND-PER-1/2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi
yang link and match dengan industri. Dasar hukum yang ke-8 yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan menengah kejuruan. Berikutnya dasar hukum yang ke-10 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 tentang standar isi pendidikan menengah kejuruan yang diikuti dengan landasan ke-11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tahun 2017 mengenai standar proses pendidikan menengah kejuruan, dan dasar hukum yang ke-12 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 tentang standar penilaian pendidikan menengah kejuruan. Dilanjutkan dengan landasan hukum ke-13 yaitu Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud nomor 4678 garing D garing KEP garing MK garing 2016 tentang spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan. Dan dasar hukum yang terakhir yaitu Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud nomor 130 garing D garing KEP garing KR garing 2017 tentang struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan. Berikutnya, dalam pelaksanaan PKL pastilah memiliki tujuan. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan pengalaman kerja secara langsung atau real untuk menanamkan internalis iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja. Tujuan yang kedua, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk dapat memasuki dunia kerja menghadapi tuntutan pasar kerja global. Yang ketiga, mengaktualisasikan penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda antara SMK dan institusi pasangan atau dunia usaha, dunia industri, memadukan secara sistematis dan sistematik program pendidikan di SMK, program pelatihan di dunia kerja. Tujuan yang keempat, memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi dari masing-masing lulusan. Berikutnya, selain tujuan, praktek kerja lapangan juga memiliki manfaat, di mana manfaat tersebut dinikmati oleh tiga pihak. Yang pertama, manfaat bagi peserta didik. 1. Mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperolehnya di sekolah. Yang kedua, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja yang positif dan berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja. Manfaat yang ketiga bagi peserta didik yaitu menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Keempat, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat praktek kerja lapangan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan serta arahan pembimbing industri. Berikutnya yaitu manfaat yang diperoleh bagi sekolah. Yang pertama, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan,
di antara sekolah dengan dunia kerja atau dalam hal ini perusahaan. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama kegiatan praktek kerja lapangan. Ketiga, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktek berdasarkan hasil pengamatan di tempat praktek kerja lapangan. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kualitas lulusan dari siswa-siswi SMK Yasmu Manyar Gresik. Berikutnya, manfaat yang diperoleh dari dunia usaha atau dunia industri. Yang pertama yaitu dunia kerja atau dunia industri lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk yang dihasilkan. Yang kedua, adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan dunia usaha, dunia industri. Manfaat yang ketiga yaitu dunia kerja, dalam hal ini dunia industri, dapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi beserta praktek kerja lapangan. Yang keempat, mendapatkan calon-calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkannya. Yang kelima, meningkatkan citra positif dunia usaha, dunia industri sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016. Selain tujuan dan manfaat, praktek kerja lapangan juga memiliki fungsi, di antaranya yang pertama yaitu pemantapan kompetensi, di mana pembelajaran di SMK belum memenuhi standar industri jika dilihat dari ketersediaan jenis dan jumlah peralatan, kompetensi pengajar, kondisi dan situasi belajar, serta situasi melayani konsumen secara langsung. Fungsi yang kedua, realisasi pendidikan sistem ganda, di mana aktualisasi PSG, SMK bermitra dengan dunia usaha, dunia industri dengan melakukan Memorandum of Understanding, dalam hal ini MOU, dengan dunia usaha dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK Yasmu Manyar Gresik. Dalam hal ini SMK Yasmu Manyar Gresik telah menjalin kerjasama dengan penandatanganan MOU, diantaranya dengan PT Indospring Tbk, PT Hanampi Sejahtera Kahuripan, dan masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang telah bekerja sama dengan SMK Yasmu Manyar Gresik. Berikutnya adalah ruang lingkup dari pelaksanaan praktek kerja lapangan. Yang pertama yaitu tahap 1, tahap pengamatan. Para peserta praktek kerja lapangan mengamati kegiatan di tempat praktek kerja lapangan, kemudian merencanakan kegiatan nyata. Tahap yang kedua, meniru tindakan. Dalam tahap ini, peserta didik melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh pekerja di dunia usaha, dunia industri, atau juga dari pembimbing industrinya. Tahap yang ketiga, kerja dalam bantuan dan pengawasan. Dalam kegiatan ini, peserta didik mulai bekerja dengan bantuan dan pengawasan dari pembimbing industri. Berikutnya tahap yang keempat yaitu bekerja mandiri.
Pada tahap ini, pada saat melakukan pekerjaan, peserta didik hanya minta bantuan jika diperlukan saja. Tahap yang kelima, aktualisasi dan eksplorasi. Dalam tahap kelima ini, peserta didik menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya di sekolah dengan aktif memberikan tanggapan terhadap pengembangan metode kerja, prosedur kerja, formula, dan hal-hal lain yang digunakan di dunia kerja. Berikutnya lagi, karakter yang diperlukan oleh dunia usaha atau dunia industri, diantaranya kemampuan komunikasi dan berorientasi pada detail, di mana kemampuan komunikasi yang diperlukan yaitu yang pertama, kemampuan untuk bekerja sama dengan sesama personil. Yang kedua, kejujuran atau integritas dalam bekerja. Tiga, kemampuan interpersonal. Empat, etika. Kelima, motivasi serta inisiatif kerja. Keenam, kemampuan beradaptasi. Ketujuh, data analitik. Kedelapan, kemampuan komputer. Dan yang kesembilan, kemampuan berorganisasi. Itu merupakan kemampuan komunikasi yang diperlukan oleh dunia usaha. Selain itu, ada juga karakter yang diperlukan berorientasi pada detail, di antaranya kepemimpinan pada masing-masing jiwa personil, memiliki percaya diri, ramah terhadap masing-masing individu, memiliki sopan santun, bijaksana dalam bekerja, memiliki indeks prestasi atau nilai rapot lebih besar daripada 7. Berikutnya, memiliki tingkat kreativitas, humoris, serta entrepreneurship. Berikutnya, kami menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pola penyelenggaraan praktek kerja lapangan. Pada penyelenggaraan PKL terdiri dari 3 macam pola. Pola yang pertama adalah pola harian yang terdiri atas 120 sampai dengan 200 hari efektif. Pola yang kedua adalah pola mingguan yang berisi 24 sampai 40 minggu. Dan pola yang ketiga adalah pola bulanan yang memiliki rentan waktu 6 sampai 10 bulan. Berikut kami sajikan mengenai alur pelaksanaan praktek kerja lapangan. Pada intinya, pada alur pelaksanaan terdiri atas 3 bagian besar, yaitu perencanaan praktek kerja lapangan, pelaksanaan praktek kerja lapangan, serta penilaian praktek kerja lapangan, di mana pada masing-masing bagian besar tersebut memiliki anak. Yang pertama, pemilahan kompetensi dasar, penetapan industri, penyusunan program PKL, pembekalan peserta, serta penetapan pembimbing. Yang kedua, dalam pelaksanaan PKL, para peserta wajib untuk menyusun jurnal PKL, memonitoring PKL, dan mendokumentasikan portofolio kegiatan PKL. Tahap yang terakhir yaitu penilaian PKL, di mana penilaian tersebut didapat dari penilaian pembimbing yang nantinya dituangkan dalam bentuk sertifikat praktek kerja lapangan
setelah para peserta membuat pelaporan pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan. Berikutnya lagi akan kami sampaikan mengenai pengaturan kegiatan praktek kerja lapangan di SMK Yasmu Manyar Gresik. Dalam pelaksanaannya, praktek kerja lapangan akan dilaksanakan pada saat para siswa duduk di kelas 11 atau kelas 12 untuk program 3 tahun. Pembekalan peserta PKL diantaranya mengenai karakteristik budaya kerja di industri, tata aturan kerja di industri, penyusunan jurnal, pembuatan dokumen portofolio, dan penilaian PKL. Berikutnya akan kami sampaikan mengenai salah satu contoh budaya industri. Di sini seperti yang telah diadopsi untuk lingkungan SMK Yasmu Manyar Gresik, penerapan jalur hijau yang digunakan untuk berjalan kaki para tamu dan para siswa yang memasuki lingkungan SMK Yasmu Manyar Gresik. Berikutnya, dalam pelaksanaan program praktek kerja lapangan, para peserta praktek kerja lapangan masih tetap diwajibkan untuk mengisi dan membuat jurnal kegiatan PKL, di mana selama melakukan kegiatan pembelajaran di institusi pasangan atau industri, para peserta didik wajib menyusun jurnal kegiatan praktek kerja lapangan yang telah disiapkan oleh pihak sekolah. Yang kedua, jurnal dibuat selengkap mungkin sesuai dengan topik-topik pembelajaran atau jenis-jenis pekerjaan serta tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing di lingkungan industri. Berikutnya, setelah pembuatan jurnal, tahap akhir yaitu pemberian sertifikat untuk para peserta praktek kerja lapangan. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03-IND-PER-1-2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. Pada peraturan menteri tersebut terdapat di pasal 10 ayat 4 yang menyatakan bahwa perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri memberikan sertifikat kepada siswa yang telah menyelesaikan praktek kerja industri dan atau pemagangan industri. Selain itu, pemberian sertifikat juga bisa dilaksanakan oleh sekolah rekanan dari dunia usaha industri sebagai bentuk bantuan terhadap pelaksanaan kegiatan PKL para siswa yang berasal dari sekolah tersebut. Next, berikut adalah bentuk dari sertifikat praktek kerja lapangan. Next, terima kasih atas perhatian para peserta MPLS tahun 2020-2021 SMK Yasmu Manyar Gresik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan pandangan kepada para peserta didik yang nantinya dapat dilaksanakan ketika Anda sekalian telah duduk
di kelas 11 ataupun di kelas 12. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.